Bu, apa kabar? Apa kabar, Pin? Baik. Oh, kabar baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Nita. Saya Nita dari Universitas Taman Jagakarsa, Fakultas Psikologi. Hari ini saya ingin membuka masalah dari teman saya, terus solusinya dengan Miss Titin di sini. Apa kabar? Halo, Miss. Hari ini saya ingin membuka konseling dengan Miss Titin. Jadi, apa yang bisa saya bantu hari ini? Ya, apa ya? Sebenarnya banyak banget masalah saya gitu. Saya bingung mulai dari mana. Jadi saya mau cerita aja ya. Saya itu punya 6 bersaudara. Saya anak kedua. Kakak saya yang pertama sudah menikah. Adik saya yang 4 itu masih sekolah semua. Nah, saya itu ada rencana memang baru mau menikah. Ya. Terus yang pertama itu sudah menikah. Jadi masalah saya itu, saya jadi sandwich generation nih. Jadi saya harus membiayai adik-adik dan kakak saya yang pertama, beserta cicilan-cicilan mereka dan sekolah mereka. Ini jadinya gimana ya Mbak? Saya kan juga harus punya masa depan. Saya juga mau punya keluarga gitu. Tapi saya terkendala di masalah keuangan karena saya bekerja juga kan gajinya UMR. Nah, saya harus bagaimana? Sedangkan saya tidak bisa memprioritaskan buat saya sendiri. Orang tua saya juga, ya mereka juga nggak kerja gitu. Jadi semua ditumpukan ke saya. Itu solusinya gimana? Gitu. Ini kalau menurut saya ya, saya membuka solusi di sini. Di sini kan si Mister A ini, ya kan, ini bisa dibilang adalah tulang punggung keluarga di sini. Sejarah untungnya dia laki-laki, gitu kan. Nah, kalau untuk laki-laki sejarah dia tulang punggung kan yang diprioritaskan adalah keluarga dulu biasanya, dibandingkan urusan keluarga-keluarga dia yang lainnya, gitu kan. Jadi matang dulu, dia matang dulu, punya finansial yang lebih dulu, gitu kan, baru dia mikirin keluarganya, gitu kan. Contoh misalnya dia punya penghasilan yang matang gitu, ini harus dipijah dulu kan, maksudnya berapa untuk dia pribadi, berapa untuk keluarga kan, gitu. Kalau memang tidak ada untuk keluarga gitu kan, nggak bisa karena keluarganya memang dia bergantung ke dia gitu. Jadi tapi untuk mementingkan keluarganya juga nggak bisa karena juga dia punya banyak urusan dong kan, gitu. Jadi pemasukan ini harus dikombin dengan pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jadi masuk berapa dari kantong salary yang dia dapat, buat dia berapa persen, buat keluarganya berapa persen. Jadi semua bisa menutupi di situ. Nah, tapi kalau saya pribadi tuh ketika saya udah mau nabung, ada aja gitu Mbak, kayak dari kakak saya buat anaknya sekolah, terus suaminya juga baru di PHK. Jadi dia bilang, ya udahlah bantulah kakakmu ini, siapa lagi yang bisa ngebantu kakak gitu. Sedangkan keluarga dari suaminya itu juga nggak mampu gitu untuk bantu-bantu karena kan ya dia juga kan udah punya keluarga lain juga kan. Nah, untuk adik-adik saya juga, ya satu memang ada yang sudah kerja, adik saya yang nomor 3. Cuman dia itu emang ya udah gitu, buat dia aja gitu. Karena saya bingung gitu, sampai kapan ya saya jadi sandwich kayak gini. Kadang saya tuh sedih gitu, saya kerja capek, tapi tuh kayak mau nabung tuh kayak kepake terus gitu. Saya nggak bisa nahan gitu buat nggak tega gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa tegas, bisa nggak tegaan gitu sama saudara, sedangkan keluarga saya itu ya pas-pasan gitu. Gimana ya? Selain kita punya finansial yang harus matang dengan kebutuhan untuk kita dan untuk keluarga juga, dididik keluarga mandiri gitu loh, dalam artian yang memang sudah punya keluarga kita kan masih bisa membackup dia nih gitu kan. Harusnya ini yang sudah keluarga harus kan dimandiri, misalnya punya laki yang memang dia pengangguran misalnya atau kena korban PHK, jadi mandiri kayak buka usaha kayak di rumah gitu kan ya, kalau usaha kecil-kecilan sembako kah atau jualan nasi kan gitu kan di rumahnya gitu. Terus yang adik-adiknya gitu dididik mandiri, contohnya misalnya dia cari-cari pekerjaan gitu kan. Di sini di lingkungan pekerjaan di Jakarta juga banyak kan di sini kan gitu kan. Jadi bisa, atau kalau memang pekerjaan nggak bisa juga bisa buka usaha sendiri juga di rumah gitu kan. Karena rezeki kan nggak mati cuma untuk di setiap pekerjaan doang gitu. Jadi selain dididik mandiri, keluarga juga kita terlalu bergantung dengan si tulang punggung keluarga ini kan, karena kan tulang punggung keluarga ini jadi punya kebutuhan sendiri. Contoh misalnya dia punya bayar cicilan motor dan segala macamnya, dia juga punya nantinya mau punya pacar, punya keluarga kan. Jadi si keluarga tidak bisa harus bergantung dengan si tulang punggung ini juga kan gitu. Oh, jadi gitu ya Mbak? Iya. Saya juga punya sih apa aset kayak motor untuk kerja gitu.
Tapi tuh saya kan memang naruh BPKB itu di rumah. Saya titip di ibu saya. Cuman itu sama ayah saya tuh digadein ternyata. Itu yang bikin saya tambah down. Dan untuk membayar cicilan itu mau mau kan saya dong. Iya. Jadi tuh digadaikannya itu sama kerabatnya dia gitu. Nah ketika nggak bisa bayar ya motornya kan diambil kan. Nah itu jadi saya kerja aja saya harus naik angkutan umum. Kayak gitu aja tuh udah pusing banget mbak. Gimana gitu. Nah gimana cara nyikapin kita tuh bilang ke orang tua tuh itu tuh aset kita gitu. Maksudnya dia mungkin ingin membantu anak-anak yang lain dengan cara gadaikan apa aset saya gitu. Cuma jadinya kok malah saya kehilangan barang saya gitu. Sementara kita nyari duitnya boleh jadi Iya, boleh susah gitu sedangkan untuk saya udah ngebantu semua saudara-saudara saya, adik-adik saya, tapi kayak gitu. Jadi ketika kakak saya minta tolong, saya bilang enggak, dia mungkin cerita ke ibu saya, akhirnya ibu saya bohong, bilang untuk apa, ternyata buat dia gitu. Itu sih yang berat, kayak dibohongin sama keluarga sendiri. Jadi mau gak mau saya nggak ada tabungan untuk umur saya yang sekarang gitu. Sedangkan suami saya apa calon suami saya tuh kayak ragu gitu, ini bener gak sih? Maksudnya keluarga kami kalau kita baik gimana? Nanti masih bergantung, jadi masih agak-agak ragu gitu. Nih, kalau saya lihat masalah yang satu ini ya, saya lihat untung dia tipe laki-laki yang memang membutuhkan kehidupan keluarga yang memang nggak perhitungan dan memang struggle gitu, ngerti nggak? Dalam artian gini, gue sedang kondisi banyak tekanan gini, kejepit gue masih tetap prioritas keluarga nih gitu. Ini kalau yang nggak kuat yang nggak dia leave pasti. Ini udah sistem tekanan terlalu banyak, belum gue tinggal nih gitu kan, atau menikah kan punya keluarga, tapi kan dia nggak, dia masih pro ke keluarganya walaupun keluarganya memang dibilang masih tandem ke dia terus sampai saat ini sampai sekarang gitu kan dengan kondisi keuangan yang memang dia juga banyak kebutuhannya gitu dan punya bagus punya sifat ini gitu karena dia lahir dari mana kalau nggak dari keluarga kan gitu tapi kan dari sisi lihat tadi saya di kita tadi bilang sampai menggadekan BPKB kendaraan ke koleganya gitu kan sedang menggadekan orang tua lagi gitu kan untuk kebutuhan hari-hari mungkin nih duit gitu kan pasti gini ketika orang tua betul dipercaya tapi ingat kondisi orang tua seperti apa sih gitu kan tidak selamanya orang tua itu beres tidak selamanya orang tua benar contohnya kalau gini kan udah nggak beres dong masa tanpa konfirmasi ke kita dulu lagi tanpa konfirmasi ke kita ini sudah digadaikan gitu kan otomatis kalau nggak kebaik kan motor ditarik dong pasti jadi BPKB hilang motor pun hilang nih kan gitu harusnya jangan percaya orang tua dulu lihat dulu karakter orang tuanya seperti apa gitu baru kita nggak di SPNK kan BPKB kan kalau memang tidak beres jangan nggak di apapun itu juga maksudnya jangan dikasih info kan gitu kan kalau memang kita tahu tabiatnya itu beres banget baru boleh dikasihkan gitu jadinya peristiwa ini tuh nggak ada gitu paling tidak meminimais masalah gitu tapi kalau udah situasinya udah kecebet begini kan BPKB udah dikasihin ke orang tua dititipkan kan secara baik lah ternyata digade juga kan mau tidak mau harus ditebus gitu kalau tidak ditebus ya win-win solution motor ini ditarik dengan si yang menggadaikan gitu berarti untuk solusinya itu lebih baik ngekos kali ya nah sekarang gini kalau memang ini rembukan keluarga dulu mendingan gitu kan kompromi keluarga dulu masalah seperti ini maksudnya gini gue sendiri nih gitu kan ibarat katanya gue laki-laki gitu gue juga punya kebutuhan punya gaji punya urusan pribadi dan punya cicilan yang memang harus dibayarkan ini saya punya kakak yang memang punya keluarga tapi juga kan dia juga masih tandem keuangan ke kita juga belum adik-adik yang lainnya belum orang tua gitu kalau memang dikompromikan sini hasilnya sudah mentok-tok kejepit juga lift tinggal gitu kan yang penting kita udah ngasih tapi dengan catatan lift ini nggak lift mentah-mentah tiba-tiba nggak kasih enggak lift tapi kasih yang paling tua yang berapa persen orang tua berapa persen ada berapa persen buat kita pun berapa persen gitu loh jadi kalau kita masih stay stuck di situ abis udah yang ada ujung-ujungnya kita kurus kering dia pada kenyang semua kan gitu iya dong jadi kita nggak ada bilang lift ditinggal kita nggak ngasih apa gitu kan kayaknya islah gitu putuslah keluarga aku kan juga kita kan nggak boleh gitu karena juga kita memang lahir dari orang tua dan dari keluarga kan ya kalau kita stop dulu di gitu habis gitu jadi intinya harus rembuk sama keluarga bukan jangan lupa itu yang punya keluarga yang sudah yang pertama punya keluarga punya keluarga terus adik-adik itu dididik mandiri buka opsinya dua entah dia kerja atau buka usaha sendiri buka usaha sendiri apa
untuk saat ini. Mungkin nanti kalau ke depan saya ada masalah, saya nanti hubungin Mbak lagi kali ya. Ada lagi yang bisa dibantu? Sementara itu aja sih. Oke. Terima kasih ya, Miss Titi. Ya. Terima kasih bantuannya Ya, untuk hari ini. sama-sama. Semoga Saya makasih karena saya dikasih saran. semoga solusinya bermanfaat untuk depannya, gitu kan. Amin. Dan terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mbak